Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap Rabu pagi yang membahas tentang hak-hak dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang hak-hak orang tua. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak orang tua di dalam agama Islam sangatlah besar, sangatlah agung. Allah Subhanahu wa taala sering menyebut hak orang tua diiringkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kepada kalian agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu disebutkan setelahnya hak orang tua. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan dengan apapun. Dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk amalan yang paling utama dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat itu orang yang paling bersemangat. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal saleh yang bisa mereka kerjakan, amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun bersemangat termotivasi untuk melakukannya agar menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, summa ayyu, kemudian apa lagi setelah salat pada waktunya?
Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, diletakkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Kalau sholat ini hubungannya dengan Allah, kalau berbakti kepada kedua orang tua ini hubungannya dengan sesama manusia. Qala summa ai, kemudian apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari perhatikan ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, salat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Diletakkan birrul walidain ya sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua ya lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan juga di dalam hadis ya, disebutkan di dalam hadis bahwa ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin kepada beliau untuk berangkat jihad. Lalu Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab laki-laki tersebut, iya. Kata Nabi, fafihima fajahid. Ya, berjihadlah kamu ya dengan orang tuamu. Yakni ya berusaha berbakti kepada kedua orang tua, berusaha menggembirakan dan menyenangkan orang tua. Ya, dalam riwayat yang lain ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dia hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang tuanya tidak rela, menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji, ya, pulanglah dan buatlah orang tuamu gembira, tersenyum sebagaimana engkau telah membuat orang tuamu menangis. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan sebab ya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu adalah salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi sang anak tersebut. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtu wa fi suhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya, ya, kalau kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mendapatkan keridhaan orang tua kita. Dan jangan sebaliknya, ya, membuat orang tua kita murka sehingga Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada kita. Ini penting ma'asyiral muslimin, karena pada zaman kita sekarang banyak sekali ya anak-anak yang kurang ajar, kurang adab, ya, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan birrul walidain juga, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan sebab ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke surga. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, in syi'ta fahfadha wa in syi'ta fadayyi'ha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang tua itu adalah pintu surga yang paling utama. Tergantung kepada Anda, apakah Anda akan menjaganya, merawatnya, ataukah Anda akan menyia-nyiakannya. Ya, salah satu pintu surga terbaik yang hendaknya kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Raghima anf, summa raghima anf, summa raghima anf. Rajulun adraka walidayhi indal kibari au kilahuma au ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah." Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, namun dia tidak masuk surga. Artinya Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia sia-siakan, ya, sehingga dia tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang, ya, sengsara. Bagaimana mungkin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya dengan berbakti kepada kedua orang tua, tapi dia melalaikannya, dia menyanyiakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya, demikian juga Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar berbakti kepada kedua orang tua, baik ayahnya maupun ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Disebutkan di sini jasa-jasa orang tua agar kita mengingat kebaikan-kebaikan mereka sebagai motivasi agar kita membalas kebaikan mereka. Ya, karena ini sudah menjadi sunnatullah. Orang itu, ya, membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan? Ya, apakah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga? Ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, kelemahan di atas kelemahan. Fi amain, pada masa 2 tahun. Ya. Wa fisaluhu fi amain, dan dia menyapihnya pada umur 2 tahun. Ya. Anishkurli wali walidaik, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah hendaknya kalian, ya, kembali. Ya, kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 2 faktor kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah karena jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan orang tua yang tidak mungkin kita bisa untuk membalasnya. Ya. Disebutkan di dalam ayat ini kebaikan-kebaikan seorang ibu. Jasa-jasa seorang ibu yang telah mengandung, yang telah, ya, melahirkan, yang telah menyusui, yang telah merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wallahi ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita, ya, membalas kebaikan orang tua kita, membalas ibu kita, membalas kebaikan jasa ibu kita, kita tidak akan sanggup. Seberapapun harta, ya, kebaikan yang telah kita berikan kepada ibu kita belum sepadan dengan jasa-jasa yang mereka, ya, berikan kepada kita.
Pernah ada seorang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ada seorang datang kepada Al-Imam, kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, aku datang dari jauh. Ya, aku gendong ibuku. Tawaf, sa'i, aku selalu menggendongnya. Sudahkah aku membalas kebaikan ibuku? Sudahkah aku sepadan membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Beliau mengatakan, belum, wallahi belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Wallahi ma'asyiral muslimin, ya, jasa orang tua kita sangatlah besar. Terutama seorang ibu. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahakun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling, ya, saya harus berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik selama mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita semuanya, ya, dan mempertemukan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk akhlak, ya, para nabi. Ya, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana para nabi yang merupakan utusan-utusan Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ya. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihi salam, beliau mengatakan sebagaimana dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi dia berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Dan ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena termasuk berbakti kepada orang tua adalah bagaimana kita mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satunya adalah dengan mendoakan untuk orang tua kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 32 menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai seorang anak yang berbakti kepada ibuku. Ya. Karena Isa bin Maryam tidak memiliki ayah. Ya, dia hanya memiliki seorang ibu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikan aku jabbaran syaqiyya, orang yang congkak, orang yang sombong. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya adalah orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Maka berhati-hatilah. Wahai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wahai anak yang menelantarkan orang tuanya. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Ya,
yang keras hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Demikian juga Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Yahya dalam surat Maryam ayat 14, ya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Yahya itu adalah seorang anak, seorang nabi yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang jabbar, ya, orang yang congkak, sombong, asiyya, yang suka bermaksiat. Ya. Nah, jadi termasuk akhlak para nabi yang kita dianjurkan untuk meniru akhlak-akhlak mulia mereka adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabihudahu muqtadih." Ya, dengan petunjuk mereka hendaknya kamu meneladani. Ya, para nabi adalah tauladan-tauladan kita. Mereka adalah figur-figur, ya, cermin contoh yang baik bagi kita semuanya. Kalau kita ingin meniru, tirulah para nabi, ya, para rasul, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak orang tua mereka sangatlah besar yang hendaknya diperhatikan bagi anak-anak, ya, bagi putra-putri yang dengan sebab orang tua anak itu ada di muka bumi ini. Ya. Baik, apa saja hak-hak orang tua yang perlu diperhatikan oleh sang anak? Pertama, hendaknya bagi sang anak untuk, ya, memperlakukan orang tua dengan baik. Ya, menemani orang tua dengan baik, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Bahkan walaupun orang tuanya kafir, hendaknya tetap memperlakukan orang tuanya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah menetapkan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Lebih-lebih ketika keduanya atau salah satunya sudah lanjut usia, maka jangan membentaknya. Jangan mengatakan ah. Ya. Kalau disuruh misalkan, jangan. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang baik. Wahfid lahumā janāhadz-dzulli minar rahmah, dan, ya, merendahlah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakanlah, ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku saat aku masih kecil. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ayah kita maupun ibu kita. Dan lebih ditekankan lagi ketika orang tua sudah lanjut usia, udah sakit-sakitan, ya, udah mulai kekanak-kanakan lagi, ya, sudah mulai mungkin rewel cerewet, ya, apalagi kalau sudah
pikun. Disinilah ujian bagi seorang anak. Apakah dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya? Atau tahukah dia akan menelantarkan orang tuanya? Menaruhnya di panti jompo? Ini ujian. Ya. Apakah seorang anak sabar berbakti kepada kedua orang tuanya, merawatnya dengan baik, ataukah dia akan menelantarkan? Ya, bahkan berharap agar orang tuanya ya cepat meninggal dunia. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Orang tua kita dulu yang sangat menyayangi kita. Ketika kita sakit, dia nggak rela, nggak bisa tidur demi kita. Orang tua yang mengorbankan segalanya untuk kita. Dia rela kelaparan supaya anaknya makan. Apakah pantas setelah itu kemudian kita balas dengan kita telantarkan, kita lupakan? Pernah ada seorang anak suatu saat ibunya mengatakan kepadanya, "Nak, aku mau pinjam uang." Kata sang anak, "Ya Bu, tapi nanti saya mau izin dulu kepada istri." Nah, ini. Mau izin dulu kepada istrinya. Setelah dia ke kamar, ya kamarnya, kamar istrinya, dia lihat belanjaan-belanjaan istrinya. Di sana salah satunya ada susu untuk anak-anaknya. Di situ ada bandrolnya 50.000. Kemudian dia berpikir, ya Allah, ini susu 50.000, gak ada 1 minggu udah selesai, udah habis. Ya, kalau dikalikan 2 tahun udah berapa itu? Sekian juta. Kemudian dia berpikir, ibu saya 2 tahun menyusui saya gratis. Masa kemudian dia mau pinjam uang kepada saya harus izin dulu kepada istri saya? Akhirnya dia peluk ibunya dan dia mengatakan, jangan bilang lagi pinjam, jangan bilang lagi hutang. Ya, dan dia pun kemudian memberikan ya uang yang banyak kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha membalas kebaikan orang tua kita. Ya, sungguh kebaikan-kebaikan mereka tidak bisa untuk kita balas dengan harta yang kita punya. Ya, kemudian walaupun kedua orang tua kita kafir, di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati. Karena memang ya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan di dalam hadis, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik. Ya. Jadi walaupun orang tua kita ya kafir misalkan, dan dia memerintahkan kepada kita untuk kekufuran, jangan ditaati, tapi tetap berbuat baik. Ya, Allah nggak memerintahkan udah kalau orang tuamu kafir udah durhaka saja kepada orang tuamu. Tidak. Jangan ditaati. Kalau dia memerintahkan kepada maksiat, kekufuran apalagi, ya jangan ditaati, tapi tetap berbuat baik. Masya Allah. Kalau orang tua yang kafir saja kita wajib berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Ya, maka ini ya peringatan bagi kita yang seringkali kurang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita berusaha untuk menyenangkan orang tua kita. Kalaupun mereka menyuruh kita untuk kemaksiatan, jangan ditaati. Tapi itu bukan suatu alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukan alasan untuk kita durhaka kepada orang tua kita. Ya, jangan ditaati kalau itu maksiat, tapi tetap kita berbuat baik. Tetap bagaimana kita berusaha, ya, jangan sampai kesalahan orang tua ya menjadikan kita kemudian putus hubungan dengan orang tua kita. Ya, kemudian kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan. Dan termasuk di antara hak orang tua juga adalah bagaimana kita merendah kepada kedua orang tua kita. Tidak membentak orang tua kita, ya, tidak ngeyel kepada kedua orang tua kita, ya, tapi hendaknya bagi kita untuk mengatakan yang baik. Sebagaimana tadi dalam ayat surat Al-Isra, ya, ayat 23 dan 24, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, ah. Bayangkan, kalau mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Ya, bagaimana dengan membentak-bentak kedua orang tua? Bagaimana dengan menghina orang tua? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, Ibnu Umar pernah mengatakan, ibqaul walidaini ukukun, membuat orang tua kita sakit hati, menangis, itu termasuk durhaka. Sekarang banyak anak-anak ya, nuntut orang tuanya, minta belikan ini, minta belikan itu, padahal orang tuanya nggak mampu. Wallahi ini termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Ya, minta sepeda motor, kalau nggak dibeliin sepeda motor nggak mau sekolah. Minta HP, padahal orang tuanya kiri, nggak punya. Ya, membebani orang tua, membuat orang tua kita sakit hati, membuat orang tua kita ya menangis. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya. Dan termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala juga, wa qul lahuma qaulan karima, katakan yang baik sama orang tua. Buat orang tua kita tersenyum bahagia. Buat orang tua kita ya senang bahagia melihat kita dengan ngomong yang baik, ya, ngomong yang lembut, santun kepada kedua orang tua. Masya Allah. Kita kalau lihat bagaimana para ulama dahulu berbakti kepada orang tua luar biasa. Ya. Haywah Ibnu Suraih, ya, beliau disebutkan bahwasanya beliau sedang kajian. Tapi ketika dipanggil oleh orang tuanya, maka beliau ya kemudian beranjak pergi dan meninggalkan kajiannya. Ya, suatu saat beliau kajian, terus ibunya datang, "Wahai Haywa, pulanglah, beri makan ayam." Ya, beliau pun kemudian menutup kajiannya, ya, dan pergi untuk ngasih makan kepada ayam-ayamnya. Ya, subhanallah. Ya,
juga pernah disebutkan oleh bahwa ada seorang ulama, ya, dia bersaudara, yang satu sholat malam, yang satu mijetin orang tuanya. Mijetin orang tuanya. Dia mengatakan, ya, apa yang aku lakukan ketika mijeti orang tua saya, ya, tidak kalah keutamaannya dari apa yang dilakukan oleh saudara saya dengan sholat malamnya. Artinya, ya, dia merasa dengan berbakti kepada orang tuanya itu jauh lebih mulia dari apa yang dilakukan oleh saudaranya dengan sholat malam. Sama-sama mulia. Yang satu berbakti kepada orang tua, yang satu melakukan ibadah sholat sunnah. Ya, kemudian juga di antara yang dianjurkan di dalam ayat ini, wahfid lahuma janahadzul. Hendaknya kamu merendah kepada kedua orang tuamu. Jangan sombong. Ya. Jangan sampai titel kita, gelar kita S1, S2, S3, tapi tidak punya adab kepada kedua orang tua. Betapa banyak orang-orang pada zaman kita sekarang, mungkin dari sisi pendidikan dia, ya, mentereng gelarnya, tapi tidak memiliki adab dan akhlak kepada orang tuanya. Dia membentak orang tuanya, ya, merendahkan orang tuanya. Orang tuanya, ya, ya, diperumpamakan seperti pembantu, disuruh-suruh. Ya, ketika orang tuanya membutuhkannya, dia sibuk dengan karirnya. Pernah ada seorang memiliki anak, yang satu dokter, yang satu dosen, yang satu pengusaha. Tapi ketika lanjut usia, sakit-sakitan, tidak ada satupun anaknya, ya, yang menjenguknya. Tidak ada satupun anak yang peduli kepadanya. Maka dia pun termasuk orang tua yang, ya, sedih. Ya, selama ini dia yang menyekolahkan anak-anaknya, tapi setelah mereka ya sukses dunia, ya, mereka malah tidak peduli. Inilah bahayanya kalau orang cuma ngerti tentang ilmu dunia tapi tidak ngerti tentang ilmu agama. Ya, maka sangat penting sekali ilmu agama ini. Kalaupun kita menjadi dokter, jadilah dokter yang ngerti tentang ilmu agama, sehingga kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena agama yang menyuruh kita. Ya, agama yang menyuruh kita. Tidak ada artinya titelmu, gelarmu, kalau engkau durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ilmumu tidak ada manfaatnya kalau engkau, ya, menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan di antara, ya, bentuk berbakti kepada kedua orang tua juga adalah mendoakan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku semenjak kecil. Ya, kita doakan. Bahkan walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan. Inilah tanda-tanda anak yang saleh. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tua. Demikian juga disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di surga. Lalu dia mengatakan, "Ya Rabb, dari mana ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ini adalah karena sebab anakmu yang senantiasa memohonkan ampunan untukmu. Ya, jadi termasuk adab seorang anak kepada orang tuanya, dan termasuk hak orang tua yang hendaknya kita penuhi adalah bagaimana kita mendoakan untuk orang tua kita. Ya, berbaktilah kepada mereka. Ya, doakan yang baik untuk mereka. Ya, doakan agar mereka mendapatkan hidayah, doakan agar mereka diberi kesehatan, diberi rizki oleh Allah SWT. Dan yang paling penting, doakan ya agar mereka ya diberi taufik oleh Allah SWT dengan ilmu dan dengan amal saleh, sehingga ya kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga. Dan termasuk berbakti kepada kedua orang tua juga adalah kita menjalin hubungan yang baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita, kepada teman-teman orang tua kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, abarrul birri an yasilar rajulu wudda abi. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah ketika seorang itu menjalin hubungan dengan ya orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita, baik kerabatnya, ya, saudaranya, atau adalah teman-teman dekat orang tua kita. Jadi walaupun orang tua kita meninggal dunia, kita masih bisa berbakti, yaitu cari teman-teman dekat orang tua kita dulu, bapak kita, ibu kita, siapa teman-teman dekatnya, sambung, ya, berikan hadiah kepada mereka, ya, maka itu adalah termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk juga kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita bersedekah untuk orang tua kita, ya, bersedekah untuk orang tua kita, baik dengan misalkan bangun masjid, ya, pahalanya untuk orang tua kita, atau ya menggali sumur, atau menyebarkan mushaf Al-Quran, ya, atau program-program dakwah dan sosial yang lainnya yang sangat bermanfaat, kita transferkan pahalanya kepada orang tua kita, maka ini ya bisa sampai kepada mereka. Ya, pernah ada seorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, inna abi mat wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa an. Ya, wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan dia meninggalkan harta dan tidak berwasiat. Ya, apakah boleh aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, "Naam, boleh." Ya, kalau kita punya harta, ya, orang tua kita sudah meninggal dunia, ya, kita boleh sedekahkan dan pahalanya kita transfer, kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, teman-teman, orang tua apabila sudah meninggal dunia, yang mereka butuhkan adalah transfer, ya, pahala doa dari anak-anaknya. Itu yang paling mereka rindukan. Karena ketika mereka di alam barzah, ya, tidak ada yang bermanfaat lagi harta mereka, ya, jabatan mereka. Yang bermanfaat adalah amal perbuatan mereka. Ya, dan termasuk amal perbuatan adalah usaha-usaha dari orang anaknya. Ya, doa-doa mereka. Ya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang ya bagaimana hak-hak orang tua yang mana hendaknya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka ketahuilah ya bahwa Islam melarang dari durhaka kepada orang tua. Bahkan ini termasuk dosa besar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian ya dosa besar itu? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kemudian wasyahadatuz zur, ini termasuk dosa besar. Kita bentak orang tua, kita menyakiti orang tua kita, menelantarkan orang tua.
ya, menaruh mereka di panti-panti jompo, naudzubillah, ya. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan ingat, ya, bahwa apa yang kita lakukan kepada orang tua kita semuanya akan dibalas. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, anak-anak kita insya Allah akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, jangan kaget kalau anak-anak kita pun akan durhaka kepada kita. Pernah diceritakan ada seorang anak menyeret bapaknya dari rumahnya, diseret sampai ke gapura. Setelah sampai di gapura, ayahnya mengatakan, ya, nak, nyeretnya sampai di sini saja. Karena dulu bapakmu menyeret kakekmu cuma sampai sini saja. Artinya ketika dulu dia menyeret orang tuanya, sekarang diseret sama anaknya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati ya dari durhaka kepada kedua orang tua. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hak-hak orang tua dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni kita semuanya, mengampuni kedua orang tua kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kedua orang tua kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kalau kita mengambil ya jasa pengasuh untuk orang tua kita dan itu menjadikan kita tidak berbakti kepada mereka, artinya udah ya pakai pengasuh aja, ya kita kemudian tidak mengasuh orang tua kita, maka jelas ini termasuk durhaka kepada orang tua kita. Tapi kalau misalkan ya kita mengambil jasa ya untuk mengasuh orang tua kita, tapi kita pun juga tetap berbakti kepada orang tua kita, kita tetap ya ya melayani orang tua kita, cuma ya mungkin nggak bisa 24 jam, sebagian kita pun harus bekerja dan sebagainya, maka ini insya Allah ta'ala tidak mengapa. Jadi artinya kalau kita mengambil kemudian kita ini sudah kayak lepas tangan, kita serahkan kepada orang lain untuk mengasuhnya, untuk merawatnya, kita nggak ada sangkut pautnya lagi, ya ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, karena semestinya kita yang membalas ya kebaikan orang tua kita, bukan pengasuh tersebut. Ya, ini surga kita. Kenapa kita serahkan kepada orang lain untuk merawat orang tua kita? Jadi mari ya kita rawat sendiri. Kalau memang kita nggak bisa 24 jam, ya itu tidak mengapa, karena mungkin karena kita ada kesibukan-kesibukan yang lain, tuntutan-tuntutan yang lainnya. Ya, tapi jangan sampai kemudian kita lepas tangan, lepas tanggung jawab ya dengan menyerahkan kepada orang lain secara total. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita tidak mampu, ya tidak ada dosa bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya jiwa kecuali semampunya. Ya, oleh karenanya pada dasarnya kalau seorang anak dan dia memiliki kemampuan, orang tuanya membutuhkan, ya wajib untuk membantu dan menafkahi orang tuanya. Tapi kalau memang dia sendiri tidak mampu, ya karena keterbatasan, ya maka tidak ada kewajiban, ya tidak ada kewajiban, ya semampunya. Semua kewajiban itu adalah
semampunya. La wajiba ma'al adzi, tidak ada kewajiban kalau seorang itu tidak mampu. Jadi kalau dia mampu untuk menafkahi orang tuanya juga tidak punya dan dia memiliki kelebihan, maka wajib untuk menafkahi orang tuanya. Ya. Tapi kalau memang orang tuanya mampu, ya, maka tidak ada kewajiban. Atau dianya yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban juga. Ya, kewajiban itu kalau sang anak memiliki kemampuan dan orang tua membutuhkan, dia tidak mampu, maka di sini wajib bagi seorang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya. Ya, tapi kalau seperti tadi yang ditanyakan oleh penanya bahwa sang anak tidak mampu untuk menafkahi, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali semampunya. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan, kata Nabi, lakukanlah semampu kalian. Jadi apa yang kita bisa, walaupun mungkin kita tidak mampu, tapi kita bisa untuk berbuat baik kepada orang tua kita semampu mungkin. Misalkan kita pada dasarnya tidak mampu, tapi kita bisa menyisihkan sebagiannya, berikan kepada orang tua kita. Saya teringat dengan sebuah hadis, ada seorang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Seorang ibu datang kepada Aisyah membawa 2 putrinya, minta mengemis. Aisyah nyari-nyari, gak ada makanan di rumahnya. Subhanallah, rumah manusia terbaik, gak ada makanan kecuali sebutir kurma. Kemudian Aisyah memberikannya kepada wanita tersebut. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia membelah kurma tersebut jadi 2. Dia berikan kepada kedua putrinya. Terus dia apa? Dia nggak makan. Begitulah orang tua. Dia rela untuk tidak makan demi anaknya. Artinya kita pun demikian. Kalau bisa, walaupun kita mungkin nggak mampu 100%, apa yang kita bisa untuk lakukan kepada orang tua kita, lakukan. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Nah, jadi kalau memang tidak mampu, tidak ada kewajiban, tidak ada dosa kalau memang tidak mampu, tapi berusahalah semampu mungkin. Apa yang kita bisa untuk berikan kepada orang tua, lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Apakah boleh bagi orang tua untuk tinggal bersama anaknya yang beda agama? Kalau bolehnya boleh saja, karena itu anaknya. Mudah-mudahan dengan orang tua serumah dengan anaknya, dia malah bisa membimbing anaknya, mendakwahi anaknya, mendidik anaknya. Karena bagaimanapun tugas orang tua adalah bagaimana mendidik, membimbing anak-anaknya, memberikan contoh yang baik kepada mereka, dan terus mendoakan kebaikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika anak kita walaupun sudah berkeluarga, kita tetap berkewajiban untuk membimbing anak-anak kita. Apalagi kalau dia masih non muslim, tentu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab, bagaimana berusaha, karena kita tentu tidak pingin kalau anak-anak kita kelak masuk neraka. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Mari kita bayangkan kalau ada kebakaran pada rumahnya
Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan menyelamatkan dia dari api, ya, dari kebakaran tersebut. Begitulah, ya, kita sebagai orang tua harus berupaya juga bagaimana menyelamatkan anak-anak kita. Jadi tidak mengapa ya, orang tua ya tinggal bersama anaknya, ya, yang namanya juga anaknya ya tidak mengapa, mahram, ya, tidak mengapa, bahkan bisa jadi itu ada maslahatnya insyaallah taala ya, dengan dia terus membimbing ya, kemudian ya menunjukkan akhlak yang baik ya, siapa tahu dengan demikian ya anaknya kelak akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau sekiranya keberadaan dia di rumah tersebut justru memadorotkan bagi orang tua, ya, malah justru mengkhawatirkan akidahnya, justru dia yang didesak sama anaknya terus untuk masuk agama ya Nasrani atau Yahudi, ya, maka ya tidak boleh untuk tinggal di sana karena ini menjurus kepada kerusakan yang lebih besar. Jadi kalau bolehnya boleh dan itu bisa dipertimbangkan mana yang lebih maslahat. Kalau memang yang lebih maslahat adalah dia berada di situ untuk membimbing, mendakwai ya anaknya, mendoakan untuk anaknya, ya, menunjukkan teladan akhlak yang baik kepada anaknya, ya, harapannya bisa menyelamatkan anaknya dari neraka, maka itu tidak mengapa dan itu insya Allah yang lebih baik. Tapi kalau sekiranya justru dia yang didakwahi malah dia yang diajak kepada kekufuran, ya, malah mungkin diancam dan sebagainya, ya, maka jangan tinggal bersama dia karena menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang anak ya untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia itu ya ada tiga. Pertama, ada amalan-amalan yang memang ada dalilnya bahwasanya transfer pahala bisa sampai kepada kedua orang tua, seperti doa, seperti sedekah, seperti haji. Ini ada dalilnya bahwa pahalanya sampai kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Maka ini boleh untuk diamalkan. Yang kedua adalah ya amalan-amalan yang ya tidak sampai. Ya, tidak ada contohnya bahwasanya itu sampai kepada kedua orang tua. Ya, seperti misalkan sholat untuk orang tua kita. Ya. Nah, maka yang tidak ada dalilnya bahwasanya itu sampai kepada kedua orang tua kita, nah ini sebaiknya adalah kita tidak melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah ya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an tidak ada dalilnya bahwasanya orang yang menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada kedua orang tuanya itu sampai ya. Maka cukup kita melakukan amalan-amalan yang bisa sampai kepada orang tua kita, sedekah, kemudian doa, istighfar untuk orang tua kita, ya, haji, umroh. Ya. Adapun yang tidak ada dalilnya bahwasanya itu bisa sampai kepada kedua orang tua kita, maka ya ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi ya pendapat yang lebih kuat adalah ya sebaiknya kita tidak melakukannya karena kita yang lebih utama untuk mendapatkan pahala. Jangan sampai kita terobsesi untuk mentransfer pahala kepada orang lain, tapi justru kita melalaikan untuk diri kita sendiri. Ya, nah jadi tidak ada dalilnya bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang tua. Maka sebaiknya kita tidak menghadiahkan ya hadiah bacaan Al-Quran kita kepada kedua orang tua. Ya, lakukan untuk orang tua kita yang ada dalilnya saja, yaitu doa,
kemudian sedekah, ya, umroh, haji. Nah, adapun yang selain daripada itu, ya, seperti sholat, seperti halnya membaca Al-Quran, ini tidak ada dalilnya, maka sebaiknya untuk tidak dilakukan, ditransfer pahala kepada orang tua kita. Tetapi ya cukup untuk kita. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya kita yang paling membutuhkan ya pahala itu sebelum orang lain. Wallahu a'lam. Ya, betul. Kadang-kadang ada seperti itu, ya. Oleh karenanya dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menutup innallaha kana aliman, ya, innallaha apa ya, dalam Al-Qur'an itu artinya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang isi hati kalian. Ya. Jadi apakah kita ketika mengasuh orang tua kita, merawat orang tua kita itu penuh dengan keikhlasan hati kita, lapang dada, ataukah kita dengan jengkel, dengan berat hati, dengan terpaksa? Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya, bahwa apa yang terlintas di dalam hati kita tapi kita tidak ungkapkan dan kita tidak lakukan, itu belum ya dicatat sebagai dosa. Belum dicatat sebagai dosa. Ya, tapi jangan sampai kemudian kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, kita nggak ada perjuangan untuk melawannya, ya ini akhirnya akan berbuntut, ya, menjurus kepada ya perbuatan atau ucapan. Oleh karenanya apabila terlintas di dalam benak kita sesuatu yang tidak baik, maka kita harus berjuang untuk melawannya. Ya, misalkan terbesit dalam hati kita, jengkel sama orang tua kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingat bahwasanya ini adalah ladang pahala, ya, harus sabar dan sebagainya. Kita ingatkan pada diri kita berjuang melawan was-was tersebut, ya, bisikan-bisikan tersebut, ya, dan itu tidak dianggap sebagai suatu dosa, ya, tidak dianggap sebagai suatu dosa karena itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Seperti halnya kita sholat, ya, kadang-kadang ada bisikan-bisikan was-was. Selama bisikan-bisikan tersebut tidak kita biarkan, ya, tidak kita biarkan, maka itu tidak dianggap, tidak ditulis. Ya, bisikan-bisikan was-was itu dianggap kalau manakala kita membiarkannya, ya, sehingga kita pun akhirnya mewujudkannya dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, intinya bisikan-bisikan apa yang terlintas di dalam hati manusia itu belum dianggap, ya, belum dianggap sebagai suatu dosa, ya. Tapi jangan kita membiarkannya, tetapi hendaknya bagi kita untuk ya berjuang, ya, melawan bisikan-bisikan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.